mau berorganisasi, tapi juga tidak banyak orang yang mau lapar-lapar. Maka kalau kita mau dakwah terus kita yang lapar, gitu kira-kira gimana dengan mau kita dakwah? Maka konsep kedaulatan yang kita bangun. Jadi kenapa kita mau ngambil kedaulatan? Ini dalam rangka tidak hanya mandiri. Kalau mandiri itu hanya cukup oleh dirinya. Tapi kalau daulat itu sudah merdeka, sudah bermanfaat. Jadi target kita ke depan adalah bagaimana kader-kader pemuda secara individu, secara organisasi perlu ada gerakan kedaulatan. Nah, yang kami baca dalam banyak hal, aktivitas ekonomi, aktivitas individu itu tidak berdampak banyak kepada aktivitas organisasi. Maka seharusnya organisasi itu kan tempat aktualisasi kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang kita miliki, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dan seharusnya juga berdampak secara ekonomi untuk menggerakkan organisasi sehingga kita organisasi yang tidak hanya menjual atau istilahnya ngamen lah, organisasi yang hanya aktivitas proposal, tapi ada gagasan, ada upaya yang diusulkan, tapi sekali lagi sudah dipraktekkan. Sekarang kalau kita lihat tren ke depan, kita tidak hanya bisa menjual gagasan, tapi kita menjual apa yang sudah dilakukan. Kalau lihat tren politik, anak-anak muda yang sekarang memiliki kekuasaan di dalam porsi kekuasaan juga sudah banyak mempraktekkan. Kita memiliki banyak investasi, Muhammadiyah juga memiliki investasi, tapi apa yang sudah dipraktekkan oleh anak-anak muda seperti pemuda Muhammadiyah di dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan keumatan dan kehidupan kemanusiaan. Sekali lagi pelatihan ini kita mencoba, kenapa kami ambil dari luar? Karena ekonomi, biar teman-teman bisa brainstorming secara luas. Jadi selama ini kita diajari oleh internal sehingga tidak pernah memahami yang eksternal. Maka kami upayakan dalam diskursus pelatihan ini adalah bagaimana teman-teman bisa membongkar cara pandang kita, tidak hanya memikirkan tentang keumatan, tapi memikirkan tentang nilai kemanusiaan. Kalau memikir keumatan kan hanya internal, apalagi memikirkan tentang umat persyarikatan, jadi Muhammadiyah doang. Jadi jangan mengecilkan nilai Islam yang sudah diajarkan oleh kita untuk membangun suatu tatanan peradaban kemanusiaan yang kita bangun. Yang kedua, bahwa kehidupan kita itu Allah menciptakan alam kita dengan keteraturan dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Maka sekarang kita mencoba menggali potensi ciptaan Allah tanpa banyak melakukan eksploitasi yang secara berlebihan, mengambil alam yang secara berlebihan itu, atau mengambil sesuatu yang secara lebih itu tunggu kehancuran. Jadi kita mencoba untuk berpikir bahwa memanfaatkan apa yang tidak bermanfaat. Semua produksi yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaat. Kotoran kita, kotoran orang, itu kira-kira pasti kotoran hewan, semua sinergi dari alam dan untuk kemanfaatan alam. Tapi karena manusia kebanyakan offsetnya itu, maka alam banyak menolak dan tumbuh kehancuran alam itu sendiri. Maka kita mencoba pelatihan ini mencoba untuk membongkar mekanisme sambil sembari mempersiapkan bagaimana rekayasa kader-kader tangguh pemuda Muhammadiyah untuk menjadi pendamping dari pendamping dakwah. Jadi apa yang kita upayakan itu semua dalam rangka dakwah ya. Jadi jangan karena temanya kedaulatan ekonomi langsung Anda berpikir bahwa ini tidak ada dakwahnya. Karena tugas kita sebagai khalifatul fil ardh itu wajib menyampaikan pemahaman dan nilai-nilai keagamaan dimanapun kita berada. Kan sudah diajarkan, sampaikan satu ayat, pengetahuannya dalam satu ayat, gitu kan. Maka kalau Anda menggamakan, pernah ada pelajaran di
ilmu bila amalin kasajari bila tamalin. Ilmu yang yang tidak bermanfaat seperti pohon yang tidak berbuah. Maka sekarang karena ini kita ini konsepsinya kader-kader pemuda Muhammadiyah adalah berkemajuan, caranya juga harus dengan cara-cara yang berkemajuan. Jangan hanya slogannya aja berkemajuan, tapi cara-caranya profesional. Tidak match antara pembaharuan. Muhammadiyah terkenal dengan gerakan tajdid. Sekarang gerakan tajdid apa yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi muda? Kiamat Dahlan sudahlah, Kiamat Dahlan itu sudah membuka cara pandang, cara pikir gerakan tajdidnya. Maka sekarang kita implementasikan gerakan tajdid kita dengan cara-cara pandang kekinian untuk menemukan solusi persoalan-persoalan kebangsaan yang semakin rumit, persoalan dunia yang semakin rumit. Maka karya-karya manusia itu adalah mampu menciptakan. Apa kuncinya? Surat As-Saff sudah menjelaskan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau kita mau mewujudkan itu semua, maka Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur seperti rumahnya Allah. Maukah kita sebagai generasi muda saling topang satu sama lain, meninggalkan ego sektoral kemampuan kita untuk berkuasa, menghegemoni atau tidak? Maka kuncinya sekali lagi, kita tidak hanya berhenti pada kerjasama, tapi malah mari kita melakukan secara bersama-sama. Tafsir ayat tadi sudah dikatakan, ada yang mengatakan perang mencintai itu adalah orang-orang yang menolong, menghargai. Dalam cara lain dijelaskan. Jadi tidak hanya mencintai orang-orang tentang berjuang, tapi orang-orang yang menolong. Jadi kita hidup kan ingin menjadi penolong, bermanfaat. Innallaha yuhibbul ladzina maksud saya menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam konteks membangun kehidupan kita. Kan hadis berkata turunas wa minas, kira-kira begitu toh. Maka apa yang kita tafsirkan tentang ayat Al-Quran itu harus diterjemahkan dalam setiap perilaku kehidupan kita. Jangan sampai hanya membaca sih bagus, dapatkan pahala, tapi lebih bagus lagi itu biar tidak mati. Al-Qurannya adalah bagaimana kita mengamalkan setiap kehidupan. Nah, pelatihan ini teman-teman, ini mau mencoba, saya berpikir bahwa ternyata problem terbesar kita adalah sinergi ekonomi pemuda Muhammadiyah dan kader-kader pemuda Muhammadiyah itu tidak match dengan spirit dan semangatnya. Semangatnya kita itu kalau kita tidak perlu ngajarin tentang semangat bagi pemuda, apalagi teman-teman kota. Tapi kalau semangat saja tidak ada bensinnya, selesai itu. Ya kan? Maka takdir sih penting, tapi kalau takdir saja nggak bergerak, ya nggak penting juga. Ya kan? Jadi bagaimana sekarang ada sinergi antara orang-orang yang memiliki keahlian dan memiliki secara ekonomi harus sinergi. Karena semua orang harus seperti yang tadi ditempatkan pada porsi kehidupan dan gerakannya. Ada yang jadi jendela, ada yang jadi genteng, ada yang jadi pintu dan sebagainya. Sudah diajarkan. Karena setiap orang tidak mungkin mengalami kemampuan sendiri-sendiri. Apalagi bonus demografi dan kehidupan 4.0 itu mengajarkan kita bersaing dengan ciptaan-ciptaan manusia itu. Kita akan dihadapkan dengan ciptaan manusia tentang robot-robot itu ke depan. Kalau teman-teman tidak mampu memberikan suatu langkah dan persiapan, ya kita kemungkinan akan terlibat oleh ciptaan-ciptaan itu dan akan menjadi sampah kehidupan kita. Maka kita harus mempersiapkan diri di tengah kehidupan yang paling buruk. Tapi teman-teman, dalam konteks pelatihan ini, dalam benak saya yang ada, kalau misalnya ustadz dari Muhammadiyah, guru dari Muhammadiyah, ada kolaborasi dengan ekonominya, saya kira kemungkinan rasa mandiri
Jadi misalnya dia ustaz yang nyiapin oleh bidang ekonomi bulanannya sudah jelas gitu. Biar nggak terlalu kepikiran gitu kira-kira anak makan apa gitu besok. Kalau sudah ditopang oleh Muhammadiyah ya ikhlas, tapi kalau berpikir khawatir ilmunya enggak. Saya selalu meyakini orang yang menyampaikan sesuatu tanpa ada keikhlasan, orang yang menerima pun kayaknya juga tidak mendapat berkah yang sangat luar biasa. Maka dibutuhkan rasa keikhlasan dalam satu sama lain agar nilai apa yang disampaikan kita cepat masuk dan cepat dilaksanakan berkat tentu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, nanti tim ini akan memberikan pemahaman, membongkar terus tata caranya seperti apa, potensinya seperti apa, karena sekali lagi pimpinan pusat selalu ingin menjelaskan ke teman-teman organisasi ini tidak boleh dibangun dengan cara top-down, harus dibangun dengan bottom up. Apa yang Anda pikirkan, apa yang perlu Anda inisiasi, dan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan pusat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan tingkat ranting, pengembangan di tingkat cabang, pengembangan di tingkat daerah, pengembangan di tingkat wilayah. Apa yang harus kontribusinya? Saya kira saya selalu berpikir dan selalu saya sampaikan ke teman-teman, apa yang Anda pikirkan, insya Allah pimpinan pusat akan membersamai Anda. Maka pelatihan ini tidak akan berhenti hanya selama 3 hari ya. Jadi kalau Anda mau berlanjut terus akan menjadi dampingan bersama-sama dengan pimpinan pusat untuk mewujudkan itu semua. Nah, misalnya kalau konteks ekonomi misalnya ya, sampah-sampah organik dari olahan rumah tangga itu kan banyak yang dibuang bahkan ke sungai dan sebagainya. Kalau misalnya ada kokang 1 RT itu bisa bolehkan ngambil dari sisa-sisa nasi saja, itu sudah bisa dikasih pakan maggot ya, dengan gizi yang sangat mungkin kayak ulat, tapi kan gizinya sangat luar biasa. Mau makanannya makanan enak, dan itu bisa jadikan dari segi ekonomi, produksinya, ekspornya juga jelas dan sebagainya. Nanti ada Mas Joko, Pak Deo, Pak Rizkami. Jadi konsepnya adalah membongkar cara pandang ekonomi kita, gerakan kita dengan sosial budaya kita. Nanti akan dijelaskan apakah sosial itu seni atau tidak nanti di forum selanjutnya. Tapi minimal kita berprinsip bahwa kita harus mulai saat ini, harus mulai bergerak saat ini. Kalau kita tidak pernah memulai, maka kita akan ketinggalan jauh tentang rongrongan eksploitasi alam yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak pernah memulai sesuatu untuk meminimalisir satu tatanan kehidupan yang bisa seimbangkan alam yang sudah menjadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kader-kader pemuda Muhammadiyah tetap semangat. Saya kira dan saya yakin bahwa nilai-nilai ilahiyah kita tetap akan terpatri dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sekali lagi semua yang hadir dan sebagai kader pemuda Muhammadiyah ingin selalu berkontribusi menjadi orang yang selalu bermanfaat. Jadi teman-teman kader pemuda, saya kira cukup sambutan saya, dan semoga selamat mengikuti acara dan menggunakan kesempatan yang Anda miliki ini sebaik mungkin, karena banyak yang di luar tidak memiliki kesempatan seperti saudara-saudaraku dan kader-kader pemuda ini. Manfaatkan dan siapkan, nanti akan kami uji seberapa besar sebenarnya nyali Anda untuk memberikan keinginan untuk organisasi ini. Sekali lagi, tidak hanya untuk kemanfaatan yang dilatih, tapi untuk kemanfaatan organisasi ini. Organisasi ini untuk kemanfaatan apa? Maka ke depan saya sudah sampaikan ke kader-kader membuat lembaga bagaimana memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi. Biar kalau ayah Anda mau bangun sekolah, ya monggo kita bangun yang dikit-dikit, nanti kemungkinan besar kalau kolaborasi sayur ke sekolah kayak model MLM gitu, saya kira ekonomi Muhammadiyah akan maju dan kemungkinan besar akan menjadi satu kekuatan pendongkrak